Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nur Halipah, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Pasir. Kali ini saya akan mengulas tentang modul 3.2.A.9 Koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah merupakan sebuah ekosistem yang terdiri atas faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik adalah semua komponen yang merupakan makhluk hidup, sedangkan faktor abiotik adalah semua komponen yang bukan makhluk hidup. Murid, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua, serta masyarakat di sekolah merupakan faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah. Selain itu, ada juga yang berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, yaitu faktor-faktor abiotik, berupa keuangan dan infrastruktur atau sarana prasarana. Kedua faktor tersebut adalah komponen yang ada di sekolah menjadi aset dan sumber daya yang saling berkaitan, saling mendukung dan saling berinteraksi dan berkontribusi sehingga menjadi kekuatan bagi sekolah untuk mengembangkan sekolah demi terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid sebagai wujud dari merdeka belajar. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based thinking. Di sini kita akan memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Fokusnya kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Kekurangan adalah biang masalah. Yang kedua, yaitu pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Pendekatan komunitas berbasis aset sangat baik diterapkan di sekolah, karena pendekatan ini mengajak untuk berpikir secara positif. Sebagai suatu komunitas, sekolah hendaknya menerapkan pendekatan ini untuk bisa fokus pada potensi atau sumber daya yang dimiliki, bukan fokus pada kekurangan atau kelemahan yang dimiliki, sehingga tujuan dan cita-cita bersama dapat terwujud. Dengan memperhatikan segala kekuatan yang ada di sekolah dan lingkungan di sekitarnya, seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan mampu berpikir positif dan tidak lagi berpikir terhadap kekurangan yang ada. Pemimpin pembelajaran yang berpikir positif adalah seorang guru yang fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki, dengan membayangkan masa depan yang akan diraih dan merealisasikan melalui aksi nyata sesuai dengan visi yang sudah dirancang berdasarkan kekuatan tersebut. Ada 7 aset utama sebagai modal atau aset dari suatu organisasi, yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengidentifikasi dan mengelola sumber daya menggunakan pendekatan berbasis aset untuk menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir dan memusatkan perhatian pada apa yang bekerja dan apa yang menjadi inspirasi, sehingga menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif yang dimiliki sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang harus mampu berpikir berbasis aset yang dapat menghidupkan kreativitas, menghidupkan kolaborasi yang positif, menunjukkan kemandirian, senantiasa berinovasi dan merefleksikan setiap program yang dilaksanakan. Tentunya akan memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid. Sebagai bentuk implementasi dari kepemimpinan guru dalam pengelolaan sumber daya di kelas, yaitu dalam bentuk pembelajaran kontekstual yang berpihak pada murid dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Sebagai contoh, yaitu penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Dalam mengimplementasikan di lingkungan sekolah, guru sebagai pemimpin dan pengelola sumber daya adalah melalui kolaborasi komunitas praktisi di sekolah,
untuk senantiasa berbagi praktek baik dan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh setiap guru dan staf kependidikan lainnya dalam rangka pengembangan program sekolah yang berpihak pada murid. Contohnya, bagi guru yang memiliki kelebihan di bidang IT akan saling berkolaborasi untuk memberikan bimbingan secara kontinu kepada guru yang kurang mahir dalam penggunaan IT. Sedangkan dalam lingkup masyarakat, sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah dengan memanfaatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari aset sekolah yang bisa diperdayakan dalam pengembangan program sekolah melalui komunikasi positif dengan komite, orang tua wali, dan masyarakat sekitar, di mana unsur-unsur tersebut juga merupakan bagian dari pusat pendidikan bagi anak selain keluarga dan sekolah. Sebagai bentuk implementasi dari pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari aset sekolah adalah sebagai sumber belajar kearifan lokal, agama, budaya, serta adat istiadat lokal yang sudah mengakar di masyarakat sehingga murid akan berwawasan global tanpa melupakan kebudayaan dan kearifan lokalnya. Sebagai contoh, ketika ada upacara adat, murid diberikan tugas untuk mengamati kegiatan tersebut. Cara mengelola sumber daya yang dimiliki sekolah adalah dengan cara fokus pada aset atau kekuatan dan mengoptimalkan pemberdayaan semua aset yang dimiliki sekolah, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, selanjutnya merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Kemudian melakukan evaluasi untuk selalu meningkatkan perkembangan dan kemajuan sekolah. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai suatu proses menuntun segala kodrat pada anak. Hidup tumbuhnya anak itu di luar dari kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Setiap anak adalah makhluk, manusia, dan benda hidup yang hidup dan bertumbuh menurut kodratnya sendiri. Karenanya, sebagai seorang pendidik, kita hanyalah sebagai pamong dalam pembelajaran yang bisa menjadi teladan, pendorong, dan penyemangat bagi anak didiknya. Seorang pemimpin harus mampu mengelola salah satu aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, baik guru maupun murid. Seorang pemimpin harus bisa mendorong para guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai kodratnya. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan dapat mengamalkan nilai guru penggerak, tentunya akan menjadi nilai positif untuk dapat mengelola sumber daya agar tepat guna. Seorang pemimpin haruslah bisa menyusun visi dan misi yang berpihak pada murid sebagai aset manusia yang ada di sekolah. Seorang pemimpin akan dapat melakukan perubahan menjadikan sekolah berbasis sumber daya yang mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk melakukan perubahan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi mengelola sumber daya sesuai minat dan bakat dari murid sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan berdampak pada murid. Pembelajaran sosial emosional melihat potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh murid dapat kita kembangkan lebih jauh lagi dengan memperhatikan sisi sosial emosional murid. Hubungan dengan coaching diperlukan dalam menggali potensi yang dimiliki oleh murid untuk dapat dikembangkan agar murid dapat berkembang dengan maksimal terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang memerdekakan murid seutuhnya dan mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal, memperhatikan paradigma, prinsip, langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan serta bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma dan aturan yang berlaku. Menggunakan tahapan baknya sangat penting untuk melakukan analisis dan mengelola sumber daya yang ada. Seorang pemimpin dapat mengelola sumber daya dengan baik, tepat, dan bertanggung jawab sesuai dengan visi misi sekolah dengan memanfaatkan kekuatan atau aset, baik dari aset biotik maupun aset abiotik.
Sebelum mempelajari modul ini, pola pikir saya sering melihat segala sesuatu dari kekurangan atau kelemahan saja, sehingga menjadikan kekurangan tersebut sebagai akar permasalahan dan disibukkan dengan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada tanpa melihat dan berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada. Tetapi setelah belajar modul ini, pola pikir saya mulai berubah. Saya berusaha mulai melihat segala sesuatu dengan cara positif, mengidentifikasi setiap potensi atau kekuatan yang dimiliki, sehingga fokus pada cara memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Berikut adalah rancangan tindakan dengan menggunakan tahapan Bagja. Demikian pemaparan koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.